Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jasa Putri. Dengan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dan NIM 08011384290092. Di sini saya akan menjawab soal dari nomor 2 yang tambahan, yaitu program menginputkan n buah bilangan beserta satu huruf A atau B, lalu menampilkan pola tertentu. Bila dimasukkan huruf A, maka diurutkan dari paling kecil ke paling besar. Bila dimasukkan huruf B, maka diurutkan dari paling besar ke paling kecil. Bilangan tersebut kemungkinan disusun sebagai berikut. Bilangan ke-1 paling kiri, kedua paling kanan, ketiga sebelah kanan bilangan ke-1, keempat sebelah kiri bilangan kedua, kelima sebelah kanan bilangan ketiga, dan keenam sebelah kiri bilangan keempat. Lalu tampilkan hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan algoritmanya, yaitu pertama kita bisa memulai program. Tentukan variabel n untuk jumlah bilangan yang akan diinput. Gunakan array bilangan untuk menyimpan n bilangan. Gunakan array hasil untuk menyimpan bilangan setelah diurutkan dan disusun zigzag. Gunakan variabel urutan untuk menentukan apakah bilangan akan diurutkan naik A atau turun B. Untuk bagian input data, minta pengguna memasukkan jumlah bilangan n. Minta pengguna memasukkan n bilangan yang akan disimpan dalam array bilangan. Minta pengguna memilih metode pengurutan A untuk naik, B untuk turun. Proses pengurutannya, gunakan bubble sort untuk mengurutkan array bilangan. Jika urutan sama dengan A, urutkan dari yang kecil ke besar. Jika urutan B, urutkan dari besar ke kecil. Jika input urutan tidak valid, tampilkan pesan error dan hentikan program. Penyusunan zigzag. Buat array hasil dengan cara berikut. Elemen dengan indeks genap diambil dari awal array bilangan. Elemen dengan indeks ganjil diambil dari akhir array bilangan. Output hasil, cetak bilangan dalam susunan zigzag sesuai aturan yang telah dibuat. Untuk sedikitnya, masukkan variabel n, i, j, temp sebagai integer, urutan char, bilangan hasil sebagai array of integer. Begin, write masukkan jumlah bilangan n. Lalu cetak n, write masukkan n bilangan. Untuk for i sama dengan 0 to n-1, do cetak bilangan indeks i. Write masukkan huruf A untuk urut naik, B untuk urut turun. Read urutan atau cetak urutan. Untuk for i sama dengan 0 to n-2, do for j sama dengan 0 to n-2 min i, do if urutan A n bilangan indeks j lebih dari bilangan j indeks j plus 1 atau urutan b n bilangan indeks j kurang dari bilangan indeks j plus 1, maka temp sama dengan bilangan indeks j. Bilangan indeks j sama dengan bilangan indeks j plus 1. Bilangan indeks j plus 1 sama dengan temp. If urutan tidak sama dengan A dan urutan tidak sama dengan B, maka write huruf yang dimasukkan tidak valid. Lalu berhenti program. Kemudian for i sama dengan 0 to n-1, do if mood 2 sama dengan 0, maka hasil indeks i mood 2 sama dengan bilangan indeks i. Else, hasil indeks n-1 dikurang i mood 2 sama dengan bilangan indeks i. For i sama dengan 0 to n-1, do write hasil indeks i spasi right n. Kemudian yang di bagian flowchart, kita dapat memulai yaitu dengan start input n, i sama dengan 0 to n-1, cetak bilangan indeks i,
Hasilkan I++, kemudian cetak urutan, inisialisasikan, I sama dengan 0 tuh N-1 kurang 1. Inisialisasikan lagi, J sama dengan 0 tuh N min I min 1 min 1. Kemudian urutan sama dengan A, dan bilangan indeks J lebih dari bilangan indeks J plus I. Urutan sama dengan B, dan bilangan indeks J kurang dari bilangan indeks J plus 1. Maka akan diproses tem bilangan indeks J, bilangan indeks J sama dengan bilangan indeks J plus 1, bilangan indeks J plus 1 tem. Kemudian J plus plus dan kembali lagi ke sini. Di sini akan ada urutan sama dengan A, dan urutan akan dicetak huruf yang dimasukkan tidak valid. Kemudian akan diproses J plus plus dan kembali lagi ke J plus plus ini kembali ke perulangan luar. Kemudian lanjut yang perulangan luar akan mencetak hasil. Kemudian diinisialisasikan I sama dengan 0 to N-1 dan akan diproses hasil I mod 2 sama dengan 0, I mod 2 sama N-1, I mod 2 sama dengan bilangan indeks I. Kemudian masuk ke perulangan lagi, I sama dengan 0 to N-1 akan cetak hasil indeks I spasi, kemudian berakhir program. Untuk programnya, untuk programnya kita bisa menulis headernya, yaitu dimulai dengan include iStream using namespace std in main. Ini adalah dimulainya eksekusi. Kemudian masukkan integer main and kemudian char tipe data char urutan cout, masukkan jumlah bilangan n, cin n bilangan n, cout masukkan cetak n, masukkan lagi bilangan. Untuk perulangan luar kita gunakan integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, maka cin bilangan indeks I. Cout masukkan huruf A untuk urut naik, B untuk urut turun. Cin urutan.
Kemudian untuk for sejar I sama dengan 0, ini untuk mengontrol jumlah iterasi pengurutan n-1 kali. Untuk for kedua, ini untuk melakukan pertukaran dan elemen dalam array. If ini untuk mengecek apakah kita memilih. Jika memilih A, maka angka di indeks J lebih besar dari angka setelahnya, atau J plus 1. Lalu tukar posisinya. Jika kita memilih B, maka angka di indeks J lebih kecil dari angka setelahnya, atau J plus 1. Tukar posisi. Proses pertukaran dilakukan dengan menggunakan variabel sementara atau temp. If urutan A, urutan B ini untuk memeriksa apakah urutan bukan A atau B. Cout, huruf yang dimasukkan tidak valid. Jika tidak valid, tampilkan pesan error dan hentikan program atau return 1. Untuk in hasil N, ini untuk mendeklarasikan hasil N untuk menyimpan bilangan dalam pola zigzag. Perulangan for ini untuk mengisi array hasil dengan jika I genap, I modulus 2 sama dengan 0, maka bilangan ditempatkan di indeks awal. Jika I ganjil, maka ditempatkan di indeks akhir. Untuk for ini untuk mencetak isi array atau hasil. Cout ini supaya angka ditampilkan dalam satu baris. Inline baris baru setelah semua angka dicetak. Kita build and run dulu. Masukkan jumlah bilangan. Kita coba masukkan 5. Kita enter. Masukkan bilangan. 5. Coba 4. 1, 3, 5, 2. Kita enter. Maka coba kita klik A, enter. Masukkan huruf A dan A. Kita memilih A untuk urut naik. Maka yang muncul 1, 3, 5, 4, 2. Coba kita build and run lagi. Untuk turun B, kita masukkan 6 bilangan. Misal, masukkan 30, 10, 70, 50, 20. Kita enter. Pilih B. Kita enter. Jadi huruf yang dimasukkan tidak valid. Sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.